Jadi sebelum Paling Tuduh berdiri itu tadinya Cito drummer gua Ya. dengan Is itu mereka main Dream Theateran. Mereka bawain Dream Theater yang notabene adalah band progressive rock yang sangat kompleks gitu. Ketika orang-orang semakin jago memakai Ya. AI untuk let's say bikin musik ya. Dan orang-orang juga tahu ternyata oh ini bikinnya dari AI gitu. Nanti value-nya manusia akan naik juga. Cuma dari situ gue juga lebih aware ternyata emang ini kewajiban kita sebagai umat manusia men supaya saling mencerdaskan masing-masing. Supaya kalau masyarakatnya cerdas semua negaranya akan sangat prosperous, sangat makmur dan sangat aman gitu. Gue wibu juga, gue dengerin Attack on Titan. Gue paling suka ketika Eren ada di Marley, terus tiba-tiba dia muncul, dia nyerang semua, acak-acak orang-orang Marley gitu ya, kotanya dihancurin. Itu gue ulang-ulang terus gue bagian itu. Ini ya? Iya, Seru karena banget gue ya? suka banget biar mamam tuh orang-orang tuh. Lagu metal yang sering-sering banget didengerin Bang Chomin. Di mobil lah, apa di Spotify lah. Atau di warung kopi lah. Gue malah biasanya dengerin metal tuh sambil kerja. Sambil kerja malah ya? Iya, karena itu bikin otak gue lagi ngerjain, karena kan gue dosen dan akademisi gitu ya. Jadi kita punya kerjaan-kerjaan administratif, paperwork, dan lain-lain. Gue biasanya itu dengerin Mudvayne, Rammstein, Marilyn Manson gue suka. Jadi sangat beragam sekali sih. Tapi gue sekarang ini lagi gak banyak dengerin metal justru. Masih dengerin, cuma nggak sesering dulu. Gitu. Iya. Lagi santai dulu, nanti gue dengerin lagi gitu. Gue lagi suka dengerin Tool. Betul. Itu band? Iya, Oke. band. Gue suka Schism. Meskipun gue nggak bisa mainin lagunya, enggak sih, gue udah ngulik, cuma masih lupa-lupa mulu karena lagunya panjang-panjang tuh. Lagunya tuh kan panjang-panjang, susah, tapi keren banget dan sangat intellectually challenging lagu-lagunya Tool tuh. Bang Chom ini kalau kerja dengerin metal. Kita kerja dengerin Naruto. Oh, ayo. Gue dengerin kok, gue dengerin. Iya, sama juga. Gue dengerin itu juga, gue juga wibu Heroes men. Comeback. Wah, tuh. Gue wibu juga, gue dengerin Attack on Titan. Waduh, itu banget dong. Ah, udah. Atau ini deh, ngomong-ngomong soal lagi di situ, kita bahas ini juga. Apa Baby tuh? Metal deh, Baby Metal. Baby metal. Gue malah nggak sempet nonton tuh. Ya. Pengen banget nonton Baby Metal tuh gue. Cuma, ya Yang kemarin konser kan? iya, pengen banget nonton Baby Metal. Cuma nggak sempet, karena bentrok sama manggung, apa gue lupa, gue skip gitu ya. Kayak gitu deh. Iya, seru Cuma banget. gue selalu datang ke Hammer Sonic, gue selalu datang. Seru banget. Favoritnya? Hah? Manga favoritnya? Lagu. Anime. Oh, Anime atau manga nih? Anime favorit. Anime atau manga nih? Waduh. Sekarang lagi tapi One Piece ngikutin, One Piece. Wah, capek gue. Enggak capek bener. Gue Gue pengen ulang dari satu, tapi gak cukup. itu betul dedikasi. Naruto itu main. dedikasi tuh. Naruto main. Naruto nonton dong. Boruto berarti. Boruto enggak? Boruto enggak. Soalnya gue sempet nonton sebentar, habis itu ya udah deh, makasih. Kayak Gua gitu ya. Attack on Titan, Yang tadi nonton. Naruto tentunya. Sekarang gue lagi nonton Dragon Ball Daima di Netflix. Meskipun udah bukan Kishimoto Akira Toriyama Sensei lagi yang ngerjain, cuma masih oke lah. Kan tadi Bang Chom ini Wibu. seorang wibu ya. Agak-agak lah. Wibu-wibuan. Wibu, dan nontonnya juga nonton AOT ya? Iya, Attack on Titan. Yes. Nah, kita kan semua tahu lah ya, AOT itu gimana grafiknya dan Serunya lebih ceritanya. dibilang genrenya lebih apa sih, dibilang gore juga ya. Iya. Dark juga iya. Nah, scene terbaik dari season 1 sampai season 3 nggak sih? Iya. Season terakhir ya? pokoknya. Season terakhir apa tuh? Gue paling suka ketika Eren ada di Marley, terus tiba-tiba dia muncul, dia nyerang semua, acak-acak orang-orang Marley gitu ya, kotanya dihancurin. Udah gitu juga teman-temannya dari Levi dan teman-teman dateng nyusul pakai balon Oke, udara. balon udaranya. Terus bahkan jadi berbalik sekarang situasinya gitu. Ya tadinya mereka ngerecokin Eren dan teman-teman, jadinya sekarang dibalik, jadi diserang hancur-hancuran. Itu gue ulang-ulang terus gue. Bagian Lebih itu. ini ya. Iya, Seru karena banget gue ya. suka banget biar mamam tuh orang-orang tuh.
Ya kan nggak? Oke, Mamam juga tuh pakai- orang-orang tuh. Bang enak. Balas dendam gitu ya. Iya. Karakter favorit. Cara favorit. Dari Kalau segi gua karakter karakternya. yang gua bisa relate, gua sebenarnya suka sama Eren. Cuma kayaknya Ini Eren agak psycho nggak sih? iya, dengerin dulu makanya dengerin dulu. Gue juga Iya makanya nggak sih? sebenarnya gue suka Eren, tapi gue ngerasa kepribadian gue tuh lebih ke Armin. Armin ya. Kayaknya sih ngap ya. Kayaknya gue lebih ke Armin kayaknya kalau gue. Yang ya kayak gitu sih kayaknya sih. Enggak, Armin tuh masa kecilnya kayak gini ya kan, Iya. dibully segala macam, tapi pas udah gedenya ya Oh, tactician pengaruh semua besar. gitu. Dan dia negosiator lah, mediator semua gitu. Setuju sih, keren sih. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Tadi kan aku sempat dengar nih, ternyata drummer Payung Teduh adalah drummer juga Logam Mulia. Betul. Berarti sama nih sama Yes. Bang Comi yang kita nggak bisa bilang dua kepribadian sih. Iya, iya. Dua switch. Bahaya dua kepribadian. Polar. Dua karakter lah ya. Iya, iya, dua iya. karakter ini. Iya. Bisa di Jadi sebelum Payung Teduh berdiri itu tadinya Cito drummer gua Ya. dengan Is itu mereka main Dream Theateran. Mereka bawain Dream Theater yang notabene adalah band progressive rock yang sangat kompleks gitu. Lagunya panjang, polyrhythmic gitu ya. Tapi gue sendiri nggak cocok di genre itu, gue nggak terlalu suka Dream Theater. Ya. Gue tahu mereka maksudnya si Cito bisa main seperti itu, berarti dia juga bisa main metal juga dong kalau gitu dong ya. Berarti ya udah akhirnya mau nggak bantuin gue deh di metal. Siapa tahu lu happy gitu kan di situ kan, bisa main Iya, bisa brutal gitu. Iya, betul. Dan ternyata dia mau, alhamdulillah, dan juga dia juga dan dia tuh sebenarnya sangat melodius. Jadi dia tuh meskipun drummer, dia suka nyanyi R&B yang nadanya tuh yang vibrato meliuk gimana gitu. Iya, bahkan di beberapa lagu dia ngasih ide melodi backing vokalnya tuh biar lebih melodius gimana sih gitu. Nah, makanya jadi ya alhamdulillah ini bener-bener kerja keras kita semua nih di Logam Mulia. Mungkin bisa dibilang kita mungkin ya agak deserve kali dapat dua. Pasti deserve. Agak deserve Agak kali. deserve. Udah pasti deserve itu mah, udah pasti. Karena 6 tahun ya, Iya, Bang bener, Comi ya, bener. Logam Mulia itu. Terus ngelihat apa namanya perkembangan sekarang juga kan ada AI ya kan, ada soloist top hits juga kan. Iya. Gimana menurut Bang Comi? Nah, ini menarik. Karena gue sendiri disertasi gue soal post-humanity di S3U ya, di kampus. Jadi yang gue rasa itu AI itu nggak bisa kita jauhin. Ya. Karena teknologi itu akan selalu berkembang ya. Televisi pertama kali yang muncul itu orang menentang. Ada yang pertama kali orang lihat televisi itu apa sih itu, kayaknya nggak ada untungnya, nggak ada pentingnya. Pasti ada aja yang sinis. Cuma kenyataannya puluhan tahun berikutnya semua orang punya TV di rumah. Teknologi itu selalu ditentang awal-awalnya. Cuma nanti orang-orang akhirnya akan belajar, akan tahu cara makainya, akan lebih efisien di situ. Tapi mempengaruhi Bang Comi ya dalam membuat lagu kayak misalnya Iya. kita sekarang kreatif kayak gini kan bikin skrip tuh pakai chat GPT ya. Gua Sekarang malah rasa, ada ya. tanya meta, Yes. tanya meta. Gue rasa ini Gimana? nggak ketika orang-orang semakin jago memakai Ya. AI untuk saya bikin musik ya, dan orang-orang juga tahu ternyata ini bikinnya dari AI gitu. Nanti value-nya manusia akan naik juga. Oke. Oh, lu bikinnya pakai AI ya gitu. Oh, oke. Yaudah kalau AI gue bayar segini ya, gue bikinnya misalkan. Cuma tapi kalau bisa bikin sendiri, ntar gue naikin value lo gitu. Yang raw, gue pengen yang raw. Sama kayak orang-orang suka dengan hal yang vintage, ya kan? Ntar akhirnya value-nya juga akan naik gitu. Ketika semua itu makin mudah diakses, makin menjadi masif, yang human value ini akan jadi mahal. Jadinya orang, wah, gue mau lu dong, lu kan yang gue dengar lu bikin musiknya ini ya bener-bener manual semuanya. Iya mas gitu. Yaudah gue mau dong gitu. Karena lebih appreciate ya jatuhnya. Betul, karena nanti AI akan lebih masif, lebih menjamah, lebih murah juga. Iya. Sekarang masih mungkin agak mahal, lama-lama makin murah nih. Nah, ketika itu makin murah, semua orang bisa pakai, nanti value-nya manusia akan naik.
ibaratnya semua orang bisa nih akses. Harganya segini, murah. Bisa bagus nggak? Apa secara kualitas bagus nggak? Gue udah denger sendiri, men. Murid gue pakai Suno AI buat bikin tugas kuliah, paper apa mata kuliah yang gue ajar. Itu satu-satunya software yang bisa bikin yang provide lu bikin lirik, ntar dia langsung udah nyanyi AI-nya. Iya. Vocalizing-nya keluar, vocalizing-nya. Terus gue dengerin hasilnya bagus, men. Gokil sih, Bang. Bagus. Gokil. Nah, itu nanti akan makin banyak tuh yang kayak gitu. Software akan makin banyak seperti itu, semua orang bisa bikin. Tapi pada akhirnya nanti orang-orang ketika dia tahu, oh ini bikinnya pakai AI. Ya, Ya udah, sayang banget gitu ya. kan. Gue mau yang pakai manusia dong. Gitu, gue maunya yang your own personal touch dong gitu. Yang salah-salahnya, yang jadi begini mainnya. Ada nada uniknya iya, kan. gitu. Terus sih. Cuma yang jelas itu nggak akan bisa dibendung. Teknologi nggak akan bisa dibendung. Kita cuma bisa Let it flow. pelajari, memahami, terus nanti value-value yang seolah-olah tersingkirkan nanti akan naik lagi pada akhirnya. Gue percaya sama itu. Bang Chomi ini ternyata harus people. Bang Chomi ternyata dosen juga sih. Dosen Ya. nggak sih? Dosen juga kan? Dosen juga di Binus. BINUS, guys. Nah, sekarang juga lagi mendalami S3 lagi. gue lagi kuliah. Bukan mendalami ya, memprosesi apa sih bahasa gua? Menjalani. Menjalani S3-nya. Iya. Di BINUS juga ya, Bang? Ya? Enggak, ini gue S3-nya di UI. S3-nya di UI gitu. Nah, main musik juga. Hmm. Terus sekarang ke dosen juga nih. Ya. Kenapa? Mau ngajarin musik di ini atau emang jurusannya musik gitu? Enggak, jurusan gue yang gue ngajar tuh di kampus sastra Inggris. Sastra Inggris. Gue itu, jadi waktu gue lulus kuliah, itu gue sebenarnya udah ngajar di sekolah musik. Gue ngajar di sekolah musiknya almarhum Willy Sumantri. Oke. Papanya Echa Sumantri, drummernya semua band ibaratnya. Tapi, dan kebetulan ya, juga karena mereka keluarga gue gitu. Ketika gue lulus kuliah, S1, lalu S2-nya gue langsung, gue nggak tahu mau ngapain nih, abis S1 mau ngapain nih gue ya. Apa ngajar musik aja kah? Cuma orang tua gue bilang, coba aja S2 sana, siapa tahu keterima gitu kan. Ternyata keterima gitu. Nah, gue kuliah di situ, di FIB UI, ketemulah sama Is. Sama Cito, sama Ivan. Akhirnya kita bikin lah Payung Teduh gitu. Dan ternyata, alhamdulillah, gue di situ lulus kuliahnya. Jadi gue abis itu ditawarin ngajar di alma mater gue dulu yang pertama, jadi BINUS. Dan kebetulan emang dekat rumah banget. Cuma kayak dari sini ke pertigaan ibaratnya, rumah gue sama BINUS tuh. Jadi ya udah, itu nggak akan gue lepas karena gue juga work hard for it. Gue kuliah 4 tahun, S1 2 tahun, 3 tahun malah S2 gue karena gue kebanyakan ngeband waktu itu. Terus sekarang ketika pandemi, pas lagi mau suntik vaksin tuh, gue orang HRD-nya kampus, Pak Chomi silakan duduk gitu. Mau vaksin? Iya. Terus kapan mau S3-nya? Ya. Gue Ditawarin. Iya. Wah, iya juga ya, mumpung lagi ini nggak, maksudnya mumpung lagi pandemi, banyak waktu luang, ya udah gue coba deh ngambil enroll buat S3 gitu. Dan ini sekarang tahun ketiga gue, timeline gue sendiri buat gue lulus tuh, gue pengennya berharap minimal gue lulus tuh tahun 2026. Nah, ketika gue lagi di UI, itu tesis S2 gue soal pop Melayu, hegemoni pop Melayu. Gimana? Itu gue mau wawancara Mas Kholil, karena gue lihat di TV tuh sekarang di mana-mana tuh pop Melayu gitu kan, entah band pop Melayu makin menjamur gitu. Pop Melayu tuh kayak ST12 ya? 12. Oh iya. Itu band gue banget sih. Raja. Nah, ya kangen band gitu. Kangen band ya? Ini menarik banget nih ya fenomena ini ya gitu. Jadi gue coba untuk menelaah berarti kenapa sih kok mereka bisa naik banget gitu ya. Oh ternyata emang dari media itu emang sangat mendukung sekali gitu. Dan gue inget banget di warteg, di TV-TV, tempat manapun orang pada dengerin gitu. Dan terus gue datang ke inbox, gue nonton, gue merhatiin, gue wawancara orang-orangnya. Oke. Sampai ke riset situ ya? Iya. Terus gue juga yang paling berkesan adalah ya gue wawancara Mas Kholil, Mas Kholil Efek Rumah Kaca. Karena dia bikin lagu Cinta Melulu gitu. Itu kan dia ngebahas soal pop Melayu gitu. Oh, gue pengen tahu nih bagaimana pikiran dia gitu. Dan akhirnya itu sih yang menjadi dari situ gue dengan anak-anak pegang Payung Teduh, kita kayaknya kalau ngeband bikin album
coba indie aja yuk gitu, biar nggak di otak-atik disuruh ngapain gitu, takutnya kalau di label gitu ya. Meskipun kita we learn it the hard way ya, kita ngelakuinnya tuh bener-bener kerja keras karena gue inget banget dulu masih COD-an, kita jualan album pakai motor ngirim, ketemuan di kampus ngasih lagunya, terus kita masih Sampai ngalamin itu juga ada. iya ngalamin Serius? itu bener, ngelipet album CD sendiri. Intinya cuma juga itu nggak selamanya indah karena kita jadi belajar. Kita dulu pernah terdampar di kota di Jogja waktu itu, atau di Malang pernah juga, karena kita secara legal nggak kuat. Kita nggak tahu, harusnya kalau manggung itu semua tuh udah lunas, Iya. semua tuh udah siap, semua udah jelas semua, baru kita berangkat. Nah, itu yang mungkin diajarin di major label. Cuma kalau di indie ya kita belajar sendiri. Tapi lagi-lagi dengan kalau indie ya kita bisa keep the money to ourselves, nggak ke perusahaan lain. Cuma ya distribusinya lebih lambat dan lebih butuh proses. Berarti lebih hard work lagi ya? Yes. Terus people, ini kan Bang Chom ini kan sebenarnya musisi ya, gitu ya, musisi. Tapi concern juga sama pendidikan, malah sampai sekarang S3. Itu ngebagi waktu pendidikan sama musikalitas Ya. musikalitas itu gimana tuh, Bang Chom? Kenapa? Maksudnya, gue sih ngelihat kalau musisi tuh, ya udahlah, gue main musik aja, tanpa harus ya belajar mah, ntar dulu dah, yang penting musik dulu aja. Apa ada concern lain nggak dari Bang Chom? Gue terjun di akademis juga karena kebetulan ya karena rumah deket dulu ya. Cuma dari situ gue juga lebih aware. Ternyata emang ini kewajiban kita sebagai umat manusia, men, supaya saling mencerdaskan masing-masing. Supaya kalau masyarakatnya cerdas semua, negaranya akan sangat prosperous, sangat makmur dan sangat aman gitu. Dan itu yang coba gue untuk inspire juga ke anak-anak di kelas gue sih. Ketika kami menang AMI Award nih, gue bawa pialanya satu. Yeah. Pialanya gue bawa satu ke kelas. Nih guys, ini hasil dari gue sama anak-anak gue sama band gue. Kita memproduksi sesuatu, kita membuat sesuatu dari yang tadinya nggak ada, jadi ada gitu. Tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Kita cuma mikirnya, wah, I was having a bad day, terus gimana caranya daripada gue mengeluh, ngomel-ngomel, kita bikin aja deh dari sesuatu yang baru gitu. Dan ini hasilnya. If you're lucky, then you'll be rewarded handsomely. Gue bilang ke anak-anak di kelas gue, if you're having a bad day, if you're having a shitty day, unfortunately, people will not understand. Orang nggak akan peduli, orang nggak akan ngerti, man. You just need to work harder. Jadi, Merinding, ini merinding ya? ya gue sama sekarang masih kerja keras gitu, dengan parade hujan, dengan logam mulia, karena gue sendiri juga masih banyak kekurangan. Gue masih coba untuk memperbaiki diri gue gitu. Dan one of the ways ya adalah dengan cara untuk work harder. Jadi Gue sampai modar pun, sampai mati pun gue akan ngeband terus. Gue akan selalu meninggalkan legacy gitu. Intinya kenapa gue concern dengan pendidikan adalah kenapa gue ngelepas itu. Dulu juga ada murid gue, Sir, ngapain masih di sini? Kan lu punya band terkenal. Gue tanya kayak gitu. Itu maksudnya? Ada. Itu maksudnya? Kan lu punya, ya tiga band kan? Iya. 3 band, terus lu dosen juga, terus kenapa lu masih di sini gitu kan? Kenapa nggak lu fokus ke musik itu aja? Kenapa harus 2 fokus ini yang harus lu pegang gitu? Gue nganggap diri gue tuh sebagai jembatan antara tokoh-tokoh hologram nih, berarti tokoh-tokoh legend-legend di musik yang hologram, orang-orang hebat nih, entah itu Apit, entah itu entah itu Cito, entah itu band-band lain, Float, Efek Rumah Kaca. Gue jembatan antara mereka sama anak-anak murid gue. Jadi gue bisa cerita ke mereka. Paham. Teman-teman gue nih, band-band ini, mereka ini orang-orang hebat ini, mereka begini atas kerjanya gitu. Kalau nggak dari situ kan mereka tahu informasinya kan dari sosial media, dari berita. Cuma kalau dari gue tuh langsung dari gue. Jadi harusnya lebih nyangkut, personal, lebih nempel gitu ya. Lebih, oh bener nih orang nggak bohong gitu. Comi bener nih, Mas Comi, Sir Comi bener ngomongnya. Gitu. Tepuk tangan dong buat Bang Chom. Gokil Bang Chom. Iya.
gini ya. Terus people, gue sempat kepoin IG-nya Bang Chomi nih, Aziz Chomi ya. Ya. Ternyata Bang Chomi ini selain musik, pendidikan, olahragawan juga, guys. Ya. Dan ini jujitsu ya? Ya. Jujitsu ya, Bang Ya, Chomi? ya. Jujitsu ini sabuk Ungu. ungu. Ya. Gue tuh pertama kali latihan itu 2011, pertama kali latihan. 2011, pertama kali latihan. Habis itu gue latihan, terus 2016 gue baru dapat blue dari black belt gue dari Prof Dedi Wigraha. Lalu dari blue ke purple itu juga lama, apa ya, gara-gara pandemi ya. Karena juga gue tuh banyak manggung, jadi banyak missing jadwal buat latihan gitu. Tapi 2022, 2 tahun lalu gue akhirnya naik ke purple gitu. Terus gue lagi semangatnya latihan nih, tiba-tiba ada tuh yang mesti diurusin nih. Kuliah S3 gue nih harus diurusin nih. Jadi gue lagi agak stepping away sedikit nih dari BJJ. Gue masih latihan sesekali, masih bantuin ngajar. Cuma nggak bisa seintens dulu. Gue dulu bisa latihan tuh dan ngajar tuh 5 kali seminggu dulu. Terakhir latihan? Sabtu kemarin gue gantiin. Karena coach yang lain lagi pada pulang kampung. Yang satu lagi pilot lagi nggak bisa. Jadi gue mau nggak mau gue yang kena. Maksudnya nih, Bang Chomi tuh olahraga juga, pendidikan juga. Kenapa sih pengen diembat semuanya? Bagaimana? Ntar lama-lama host juga. Yaudah. Ya. Enggak Bang sih. Chomi? Gue emang dari dulu tuh suka bela diri ya. Mungkin Bela diri. sebagaimana cowok atau anak-anak atau Yeah. semua cewek pun juga suka gitu. Gue karena dulu suka baca komik Kung Fu Boy, Dragon Ball, Kenji, Ashura, semua tuh gue suka baca. Dan efek positifnya adalah lo bisa lebih sehat, lo bisa defend yourself, lo bisa ngelindungin diri, ngelindungin orang-orang yang lo sayangin, dan mungkin juga lo bisa umurnya lebih panjang dari situ. Cuma gue udah nyoba semua, hebatnya hampir semua bela diri ya. Gue udah nyoba taekwondo, punya nyoba karate, capoeiraan juga. Cuma cinta terakhir gue itu masih di jujitsu. Bahkan gue juga ikut latihan Muay Thai. Cuma gue Muay Thai lebih ke just to olahraga aja gitu. Kalau gue bisa. Kalau BJJ tuh gue harus spend time sama energy sama my own mind. Jadi karena gue lu harus latihan terus, harus fokus gitu ya. Jadi gue lagi agak step away dari BJJ. Tapi emang basically karena gue suka bela diri sih. Anak gue juga udah latihan jujitsu beberapa kali. Oke. Cuma gue nggak mau terlalu maksa. Mungkin nanti pas SD baru dia akan lebih reguler. Karena anak gue itu namanya Kaira. Ya. Oh, cewek berarti? Cewek. Gue ambil dari Kaira Gracie. Kaira Gracie itu salah satu keluarganya Gracie family yang orang BJJ yang Kaira Gracie itu adalah cewek, fighter, kompetitor, black belt. Nah, gue pengen juga anak gue kayak gitu sebenarnya. Amin ya. Seenggaknya Doa buat anak. dia bisa lindungi diri sendiri lah, seenggaknya gitu. Berarti Bang Chomi ini tadi mau gue singgung sebenarnya. Kan keluarga apa ya, nggak bisa kita tampik lah ya. Pasti berperan penting karirnya Bang Chomi ini kan. Ya. Nah, anak ini mau diarahin kemana nih Bang Chomi? Gue nggak terlalu Memfokuskan? Gue nggak mau jadi orang tua yang ngedorong-dorong anak biar harus jadi apa gitu ya. Akhirnya ntar dia sukses tapi dia benci sama gue. Gue lebih cuma pengennya gue ngasih display gue tuh seperti ini loh gitu. Kalau mau ngikut jalan gue silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting BJJ lu minimal purple belt. Tetap ya? itu ya, udah. Terserah, habis itu lu mau ngapain terserah. Tetap ya? Biar gue tenang, lu ada apa-apa di jalan aman. Ya, malah yang nggak aman orang lain. Gitu. Itu dia Harus People. Kita bincang-bincang sama Bang Chomi yang ternyata dosen UI ya? Binus. Binus, kuliahnya di UI gitu Ya, maksudnya. betul. Dosen Binus, kuliahnya di UI. Makasih yang liriknya Bang Chomi. Takut salah. Dosen juga di Binus, kuliah S3 juga di UI. Dan ternyata beliau dosen gak enak. Beliau juga olahragawan. Black lagi. Purple belt Jiu-Jitsu. Ya. Wah, luar biasa banget. Terus juga punya satu orang istri dan satu anak. Yang anaknya kudu purple dulu. Iya. Karena untuk bisa menjaga dirinya, karena perempuan ya. Betul. Terus juga mempunyai 3 band, Payung Teduh, Parade Hujan, dan yang sekarang yang kemarin memenangkan AMI Awards ya. Logam Mulia. Nah, yang penasaran sama lagunya Logam Mulia, boleh banget nonton YouTube, dengerin lagunya di Spotify gitu. Betul. Ya. Oke, keren Bang Chomi. Thank you. Bang Chomi. Terima kasih.